Jadi kamu mau kerja Lina? Iya mau kerja, oke. Nah disitulah aku seneng ya, karena ada link seperti itu. Tapi itu juga yang membuat hidupku jadi agak bermasalah gitu di restoran itu. Hi, how is it going guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini aku banyak membahas segala sesuatu tentang Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika topik-topik mengenai studi, bekerja, tinggal di luar negeri, pop culture adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok untuk kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like, I highly appreciate it. Thank you guys and enjoy the video. Video ini disponsori oleh Maxima Stiftung. Maxima adalah sebuah konsultan pendidikan luar negeri di mana mereka ini membantu anak-anak Indonesia yang pengen studi atau pengen bekerja atau pengen bertukar budaya ke luar negeri, khususnya ke Jerman ya. Maxima bisa membantu itu semua, dan disclaimer di sini sebagai content creator aku berusaha untuk memberikan info-info yang bermanfaat, tidak menyesatkan. Oleh karena itu, jika ada yang ingin kolaborasi dengan aku, kerjasama, aku berusaha meriset sendiri, memastikan bahwa ini adalah produk yang benar-benar baik, yang tidak menyesatkan para penontonku. Oleh karena itu, aku bisa memberikan jaminanku bahwa Maxima ini adalah sebuah organisasi atau PT yang 100% trusted. So, mungkin teman-teman yang sedang nonton aku di sini tahu ya, di Indonesia itu setelah lulus SMA atau setelah lulus kuliah, susah banget kan cari kerja. Ada alasan kenapa seperti itu. Salah satunya adalah karena Indonesia bukan negara produsen, atau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu tidak banyak. Jumlah penduduk juga sangat banyak, nomor 5 di dunia, bayangin aja. Dan kebanyakan dari 260 juta penduduk itu adalah anak muda atau golongan produktif, di mana di Indonesia menjadi disadvantage karena tidak banyak lapangan pekerjaan yang ada, sehingga mau kuliah S1, S2 pun agak berat. Sama seperti dulu aku waktu lulus dari university, aku ngerasa sangat-sangat bangga karena sudah IPK-nya bagus, lulus dari universitas negeri gitu kan. Tapi ternyata itu hanya utopia ya, dimana mencari kerja susahnya minta ampun di Indonesia. Pada saat itu belum ada Maxima Stiftung. So, saat ini anak-anak muda yang ada di Indonesia sudah sangat diuntungkan dengan adanya lembaga seperti Maxima Stiftung yang terpercaya ini, di mana kalian daripada mencari pekerjaan di Indonesia yang belum tentu cocok gajinya. Maksudnya di sini adalah kamu pasti waktu SMA mengeluarkan lebih dari 50 juta kan selama 3 tahun sekolah gitu kan, entah itu buat seragam, buat beli motornya, buat beli buku dan segala macam. Apalagi kalau kalian kuliah, mungkin lebih dari 100 juta untuk 4-5 tahun kuliah. Jadi selama hidup mungkin sudah 100-150 juta yang sudah dikeluarkan oleh orang tuanya kalian. Belum tentu setelah lulus kuliah atau setelah lulus SMA itu langsung dapat kerja. Kalaupun dapat kerja biasanya akan lama sekali mencapai titik balik modal tersebut. Itu caraku berpikir ya gitu. I wanna feel like it's raining on me, okay? Nah, ada negara yang berbanding terbalik dengan Indonesia. Dia punya banyak pabrik, dia punya banyak perusahaan, dan mereka sangat kekurangan tenaga kerja produktif, tenaga muda yang masih produktif gitu, karena banyak yang tua-tua, yaitu Jerman. Singkat cerita, karena kesulitan itu mereka melempar lowongan-lowongan pekerjaannya ke negara-negara Asia. Salah satunya Indonesia, dan Maxima Stiftung sudah menjalin kerjasama lebih dari 8 tahun mengurusi anak-anak muda Indonesia untuk bekerja atau kuliah di Jerman. Apa saja sih kelebihannya? Kelebihannya, kalau kalian memilih untuk bekerja di Jerman, ada program yang namanya Ausbildung, di mana kalian akan dilatih menjadi tenaga ahli. Let's say, aku ingin menjadi makeup artist, aku akan dilatih menjadi makeup artist yang profesional dalam waktu 1-3 tahun, dan itu aku tidak bayar, malah digaji gitu, karena di sana metodenya adalah kuliah sambil bekerja. Nama program tersebut secara resminya adalah Ausbildung. Di program ini kalian akan digaji, memang tidak besar, sekitar 1.000 euro. Kalau untuk Indonesia pasti besar sekali ya, sekitar 15 juta. Lalu seluruh expense-nya kalian, yaitu kayak bayar apartemen, bayar makan, bayar transportasi, dan bayar asuransi. Karena di negara maju itu kalian wajib sekali punya asuransi. Itu sudah di cover sama perusahaan, sehingga gajinya kalian tuh utuh masuk kantongnya kalian. Seru kan? Untuk info lebih lanjut, hubungi Maxima Stiftung di IG-nya ya, Maxima Stiftung, atau di websitenya www.maxima-stiftung.com. Oke, kita lanjut. Karena
pada saat aku bekerja itu aku tidak tahu bahwa aku tuh somehow dimusuhi sama teman-teman kerjaku gitu. Baru di belakang hari aku dikasih tahu gara-gara aku satu-satunya Asia di situ. Jadi ini restoran Asia ya, restoran Cina Mongolian gitu. Nah, semuanya pekerjanya bule. Jadi pas aku datang tuh mereka pada bingung kenapa nggak lewat lowongan kerja, kenapa manajernya aja nggak tahu. Jadi bosnya langsung ngasih tahu aku, Alina kamu datang hari Senin gitu. Manajernya tuh nggak tahu, makanya manajernya tuh agak-agak jutek gitu sama aku. Tapi juteknya orang Amerika beda, juteknya tetap profesional. Jadi nggak gitu. Oh, you're new? Oke. Sudah pernah jadi server? Udah sekitar sebulan di restorannya Lily namanya kan, restoran Lily yang sebelumnya. Oh oke. Terus aku dikasih seragam, I hate it karena aku nggak suka pakai seragam gitu ya. Jadi gimana ya? Jadi terus terang aja nih, aku selama hidup jarang sekali menggunakan penampilan untuk memikat gitu ya. Jadi selalu pakai otak. Aku punya perusahaan konsultan pendidikan luar negeri juga selalu pakai otak. Aku banyak baca dan segala macam gitu. Jadi pas jadi server itu otakku kan nggak kepake ya. Mereka cuma seneng ngeliat, oh matamu bagus, oh kamu cantik banget, rambutmu bagus, kamu orang mana, gitu-gitu kan. Akhirnya pelan-pelan aku mulai jadi biasa untuk mengandalkan penampilan fisik gitu. So ketika dipakein seragam, aku jadi ya Allah, ini mah semua orang jadi kayak anak SD sama semua, nggak bisa kelihatan bahwa aku cakep apa. Sorry. Ya kayak gitu. Jadi ini akan sulit nih untuk dapat tips. Harus bener-bener kemampuannya kamu komunikasi dan ramah sama mereka. Nggak bisa lagi dengan ya mau beli apa, udah nggak bisa lagi kayak gitu kan gitu. Herannya aku mencoba untuk ramah sama teman-temanku itu, tapi mereka kayak malas-malasan. Ramah tapi mereka malas-malasan gitu. Di situ aku sedih sih, karena sulit banget ya berteman sama orang bule gitu kan. Mereka cuma sekedarnya, jadi mereka itu ibaratnya gini loh, mereka sudah punya teman-teman sendiri gitu. Jadi si A sama si A, si A sama si B, si C sama si D, nggak ada yang mau temenan sama aku. Jadi aku banyak diem, nunggu giliranku untuk melayani tamu yang datang ke restoran gitu. Agak sedih sih rasanya gitu. Terus habis itu aku dikasih shift jelek. Pada saat itu karena aku masih polos, aku nggak tahu ya. Jadi ini sebetulnya toxic in a workspace. Kalau di Amerika itu udah bisa dituntut gitu. Tapi pada saat itu kan aku nggak tahu. So aku dikasih shift jelek. Jadi ini nanti buat kalian ya, tips buat kalian. Pada saat diwawancara sama manajer, kamu kapan aja bisa kerjanya? Karena aku memang lagi senang-senangnya kerja, lagi senang-senangnya dapat duit dan segala macam. Aku bilang kapan saja, aku nggak masalah. Nah, aku dikasih shift jelek. Shift jelek tuh apa? Dari jam 11 siang sampai jam 3 di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cuma dikasih 4 hari, dari jam 11 sampai jam 3 itu kan sekitar berapa, 4 jam ya. Itu nggak rame, nggak menghasilkan duit guys. Gila banget gitu loh, gue bete banget pada saat itu. Jadi dengan gaji yang cuma $3 per jam pada saat itu ya, berarti cuma dapat $12 kan. Nah, yang makan siang itu kan jarang ya, jarang banget. Jadi restoran itu hanya busy di jam 12 sampai jam 1, habis itu kosong melompong. Jarang banget ada yang datang di jam-jam itu. So aku cuma bawa pulang sekitar 40-50. Sebetulnya nggak jelek ya. 50 itu kan berarti hampir 1 juta tiap hari aku bawa pulang. Dan kerja untuk 4 jam itu kan gak jelek sama sekali. Orang lu bisa tidur, suami lu berangkat kerja tuh lu masih tidur, jam 10 baru berangkat kerja gitu kan. Gak jelek sama sekali. Tapi masalahnya adalah aku pada saat itu belum punya SIM dan belum punya mobil. Jadi aku harus naik Uber kemana-mana. Ngejar anjingnya kok. Gojek gitu ya. Dan itu sekitar $25-30 sendiri. Jadi gue pulang cuma bawa 20. Suami gue marah-marah. Lu ngomong sama manajer lu untuk diganti jadwalnya, jangan mau lagi. Akhirnya aku beraniin diri, aku sopan ngomong sama manajer restorannya untuk tolong dong diganti karena aku nggak cukup. Bawa pulang kadang-kadang $40, keluarnya $40. Jadi gue kerja for free gitu. Itu diajarin mas suami. Kalau misalnya masih dengan mentalnya orang Indonesia, gue terima aja gitu kan ya. Biarin lah, yang penting ada pekerjaan gitu kan.
Oh, suamiku marah, nggak usah, mendingan keluar aja kalau kayak gitu. Terus dia bilang, oke, kamu mau hari apa? Di Amerika itu kalau kamu mau tambah jam boleh. Kebetulan di restoran ini manajernya pakai aplikasi, dimana semua orang ada kayak WhatsApp gitu, tapi ada jam-jam kerjanya, jadi yang khusus untuk kantoran gitu. Nah, kalau misalnya aku lagi hari Senin ini lagi nggak mau kerja gitu, lepas shiftnya di hari Senin, terus lepas aja, nanti si manajer bilang, siapa yang mau ngambil hari Senin? Kalau nggak ada yang mau ngambil, aku tetap harus berangkat kerja gitu. Tapi kalau ada yang mau ngambil, ya aku bebas gitu. Nah, jadi makanya kalau memang kamu nggak suka ada kegiatan lain, harus seminggu sebelumnya. Biasanya manajernya itu selalu ngasih jadwal seminggu atau 2 minggu sebelumnya. So, aku pernah ngeganti di hari Minggu, itu menghasilkan banget. Orang-orang baru pulang dari gereja kan, datang ke restoran itu pada baik-baik. Ada pernah kejadian, dia nulis kayak gini, Jesus love you, keep smiling. Dia bilang kayak gitu, dan dia kasih tips berapa guys? $100. Gila. Oke, Jesus love me. Kenapa menurut gue lucu? Karena ya aku muslim gitu, jadi pasti bilangnya gitu, oke, gak masalah. So aku ambil anyway, dan pada saat itu aku bawa sampai hampir $700 hanya kerja 3 jam. $700 itu sekitar 11 juta. Dalam kerja 3 jam, 11 juta sehari. Gila gak tuh? Rata-rata orang baru dari gereja itu datang 8 orang, 20 orang gitu bareng-bareng, terus habis itu makan bareng. Itu uang semua itu. Kalau karena di Amerika kalau misalnya lebih dari 6 orang, dia harus bayar 20%. Mau suka mau enggak, kita sudah boleh ngecas 20% untuk aku. Dan kalau dia sampai mencapai $300 belanjanya, berarti kan 20%-nya udah $60 sendiri gitu kan. Dia harus itu, nggak boleh nolak gitu. Dan kadang-kadang sudah $60 masih ada yang ngasih tips lagi loh guys. Gitu, udah diambil gitu kan, udah dikasih $60, masih ada yang ngasih segala macam. Jadi bisa ngeri lah kalau kalian pinter-pinter milih hari gitu. Nah, pas ditanya sama manajernya, kamu mau hari apa? Aku pengen hari Minggu lah. Sebetulnya suamiku gak setuju karena dia kan namanya pegawai pemerintah federal, ya liburnya kayak orang biasa, Sabtu Minggu. Jadi dia gak pengen istrinya kerja di Minggu. Cuma ya yang menghasilkan uang di hari itu gitu. So ya udah aku ambil. Toh dia biasanya hari Minggu akan tidur anyway gitu kan sampai jam 1. So aku pas pulang dia sudah bangun dan kita bisa makan. Nah, aku pilih di hari Minggu, kebetulan kosong, jadi aku pindah tuh di hari Minggu. Kalian boleh ngejek ya, kok mau ya jadi pelayan? Nggak berat sih, cuma ya gimana ya, ngebersihin piringnya orang habis mereka makan, nyapu-nyapu. Tapi kalau bisa bawa 5-11 juta dalam sehari, masa iya kamu nggak mau? Ya kan, gitu. So, aku ketagihan karena pundi-pundiku nambah terus kan. Dari nggak punya uang sama sekali menjadi 11 juta, 11 menjadi 30, 30 menjadi sampai 150 juta tuh aku. Hanya kerja dalam 3 bulan tuh aku bisa nabung doang loh. Padahal aku udah beli ini itu tapi punya uang sampai 150 juta. Dan uang itu aku kirim ke Indonesia. Jadi gini, mantan suamiku ngasih, kita kan ke pengacara gitu ya. Nah, kita berjanji di situ bahwa saya akan membayar kembali uang ibunya di 2020 bulan Agustus, maksimal bulan Agustus. Di bulan Januari udah kebayar semua. Asiknya tuh. Jadi alhamdulillah aku udah seneng banget sama, setelah bayar itu aku udah nyenengin diriku sendiri aja, udah uangnya itu. Aku jadi ketagihan, tapi sayangnya pas aku minta sama manajerku, dia nggak ngasih karena pegawainya banyak, jadi nggak bisa ngasih lebih. Dan yang bagus-bagus sudah diambil sama teman-temannya, jadi dia tuh punya geng gitu kan. So jam-jam yang bagus itu hanya buat teman-temannya,
pada saat itu aku masih polos, ya udahlah. Habis itu aku makan-makan di restoran favoritku deket rumah, restoran Thai. Di situ ditulis lagi butuh pegawai gitu kan. Nah, aku tanya sama si cewek layan restoran ini, kamu lagi buka lowongan kerja ya? Kamu tertarik ya? Dia langsung ngejar. Terus cuma ditanya kayak gitu. Aku cuma nanya basa-basi, lagi buka lowongan kerja ya? Kamu tertarik? Mungkin, gue bilang gitu. Dia langsung masuk. Terus habis itu pemiliknya, orang Thailand ya, langsung datang ngasih formulir, ini tolong isi gitu. Aku dipanggil sama dia, kapan kamu bisa kerja kak? Gue bingung tau. Dia nggak nanya aku pernah kerja apa enggak. Mungkin karena sesama Asia mungkin ya, atau memang dia sangat-sangat butuh pegawai gitu kan. Nah, aku ditanya, kamu sudah punya pengalaman kerja sebagai server? Udah, aku sebetulnya sekarang. Nah, di sini ya, di Amerika tuh nggak ada drama. Ngomong aja kamu kerja di restoran lain gitu. Dia nggak masalah gitu. Aku kerja di restoran Cina di sana gitu. Oke, kamu mau kerja berapa jam di sini? Ya aku kasih tahu. Setelah pulang dari restoran Cina itu aku pengen kerja di sini. Oke, nggak masalah. Jadi aku mau kerja malamnya di situ. Terus habis itu dia tanya, aku dibayar berapa di sana? Aku dibayar $3. Dia bilang di sini $5 per jam. Baiklah dia nih, namanya Benz. Aku pengen pegawaiku itu lumayan sejahtera lah di sini gitu. Terus habis itu oke. Nah, dia ajarin caranya bersihin WC tuh guys. Jadi begitu, walaupun gajinya gede, tapi lu nggak boleh malu gitu. Jadi ajarin cara bersihin WC, ngelap meja, ngelap kaca segala macem. Itu di awal sama di akhir tutup. Jam 9 itu kita harus bersihin semua. Servernya ada 2. Kalau di restoran yang sebelumnya servernya bisa sampai 6 kan. Yang ini cuma ada 2 karena restorannya lebih kecil gitu. Lagi-lagi yang ini kan sulit ya. Tulisannya tuh semuanya makanan-makanan Thailand tuh dalam bahasa aslinya gitu. So aku suka salah-salah, masih belum mengerti gitu. Dan bosku ini agak agak perfeksionis. Terus dia bilang, nggak bisa begini Alina, gimana sih kamu sesama Asia masa nggak tahu bedanya pad thai sama ini gitu kan. Terus ya iyalah, orang bahasanya beda. Aku ngerasa gini loh, aku tuh orangnya nggak terlalu suka beramah tamah sama orang. Aku tuh orangnya ya apa adanya kayak gini kan. Jadi aku nggak mau pulang dari jadi pelayan di restoran Cina datang ke restoran Thailand jadi pelayan lagi. Rasanya tuh senyumku tuh udah habis gitu loh untuk terus-terusan on terus gitu. Jadi aku bilang sama dia, kalau kamu butuh tukang masak, aku bisa masak. Jadi aku lebih memilih itu. Aku setelah beberapa jam senyum terus, aku rasanya nggak kuat lagi ketemu orang. Aku bilang gitu. Oke, ngerti. Boleh banget, kami butuh banget, lebih membutuhkan itu. Akhirnya aku di training untuk menjadi tukang masak. Pertama ya mulai dari potong-potong dulu. Yang satu stasiunnya adalah semacam kari, yang satunya kayak nasi goreng gitu, yang kering-kering gitu kan. Terus aku yang bagian potong-potong sambil ngelihat mereka kerja gitu. Kerjanya harus cepet. Mereka minta cepet kita, jadi ngegorengnya tuh harus cepet, tangannya tuh harus kuat gitu. Lihat tangan gue kan. Dulu tuh kecil banget loh ini, tapi sekarang jadi kuat seperti itu. Nah, ternyata yang aku pikir menjadi hoki itu menyenangkan karena nggak perlu ramah-ramah sama orang, which is true. Di bagian itunya aku sangat suka karena aku bisa pakai headphone gitu kan, masak, motong-motong dengan lagu kesukaanku gitu kan. Tapi on a money wise aku agak sedih gitu karena memang fix sih aku dibayar sekitar pertama 100, habis itu aku di bulan kedua dinaikin menjadi 150 per hari. Berarti per hari itu sekitar 2 juta lebih ya, kerja dari jam 11 sampai jam 8 malam. Kalau misalnya aku kerjanya setengah berarti $50. Nah, itu aku sedih. Kenapa? Karena aku kenal temanku yang di depan yang jadi server. Misalnya hari Sabtu gitu ya, tanpa sadar tuh dia ngomong sama Alina, gila nggak? Gue kerja 3 jam, gue menghasilkan $300. Itu bete nggak sih? Kita nyuci piring, motong-motong, cuma dibayar $100. Dia karena tamunya lagi banyak bisa bawa 300. Tapi kadang-kadang ya nggak, server itu naik turun gitu ya guys ya. Jadi bisa dapat $50, kalau lagi sepi bisa 300 gitu. Terutama di hari-hari Sabtu Minggu tuh memang
panennya mereka tuh di situ di hari-hari biasa tidak. Kalau ngelihat itu aku jadi kesel banget gitu karena kerjanya capek. Jadi koki itu capek dan akhirnya aku terpaksa quit karena berantem sama salah satu koki di situ gitu. Kesel karena nggak bisa masak. Diri kamu aja sendiri, hati mulut kamu. Pokoknya ini agak-agak persaingan antar Asia lah yang terjadi pada saat itu yang memutuskan aku untuk quit karena suasananya sudah sangat-sangat tidak nyaman dan suamiku happy. Ya udah kamu jangan kayak gitulah. Aku ngelihat kamu tuh udah kayak marah-marah terus. Kerja dari jam 11 sampai jam 8. Sebetulnya nggak banyak ya kerja sebanyak itu, kayak orang kerja biasa aja 8 jam sehari kan gitu. Tapi karena suamiku pulang jam 5, aku pulang jam 8, dia rasanya kangen gitu kan. Udah nggak usah segitunya. Akhirnya aku quit karena satu insiden. Aku minta sama bosku yang di sana dan dia sangat senang. Jadi begini guys tipsnya. Mungkin karena aku ini juga pengusaha, jadi aku pengen dong punya pegawai yang nggak gabut gitu, nggak makan gaji buta, ya kan? Nah, ketika aku jadi pegawai, aku sadar aku nggak boleh jadi orang yang seperti itu gitu kan. Untuk itulah aku berusaha banget guys, di setiap pekerjaanku itu aku tidak malas. Bahkan kalau misalnya mejanya bagianku sudah bersih, mejanya temanku pun aku bersihin, aku nggak masalah gitu. Dan itu rupanya dilihat sama pemiliknya diam-diam karena ada kamera CCTV di mana-mana kan. Dia tahu siapa yang kerja. Nah, pada saat itu pas aku bilang aku boleh minta jam nggak? Alina, jangankan minta jam, lu minta kerja penuh aja, lu gua kasih. Lu minta siapa yang ganti? Jadi misalnya lu minta si A dipecat, gua kasih. Ayo come on, kerja sama kami lagi full time ya. Lu boleh pilih jamnya yang mana aja. Aduh, alhamdulillah. Jadi kalau kamu bekerja bagus, jangan takut, pasti ada yang lihat. Walaupun bukan CCTV, tapi pasti ada yang lihat gitu. Jadi tuh aku belajar. Ada yang lihat, nggak ada yang lihat, kerja bagus, orang pasti tahu gitu. Nah, akhirnya aku dapat full di sana, dapat jam-jam yang bagus. Terus habis itu manajemen berubah. Manajerku yang aku agak kesel itu dipecat. Karena bosnya tuh makin males sama dia, karena kelihatan dia itu cuma tukang nyuruh-nyuruh. Jadi dia duduk diem di bar, cuma tuh bersihin itu, tuh bersihin ini. Lama-lama capek si bosnya ngelihat itu, dan dia ngelihat ada potensi di aku, so ini dipecat. Abis itu aku dinaikin jadi manajernya. Gitu ceritanya kenapa aku akhirnya langsung jadi manajer, karena dia lihat aku bisa gitu. Jadi pada saat itu ya aku manajer, ya aku juga server gitu. Karena dia berharap jangan cuma duduk doang gitu kan di meja bar. Jadi aku harus bener-bener ngecek segala macam. Dan gajiku $13 per jam plus server, jadi gajinya lebih banyak lagi ya. Dan aku megang bar, orang-orang yang mau minum itu ngasih tipsnya banyak. Kira-kira seperti itu ceritanya. Semoga ini menolong kalian, memberikan informasi buat kalian kayak gimana sih cara cari kerja. Nah, ini aku kasih tipsnya atau highlightnya ya. Pertama, kalau kalian punya temen orang Indonesia di Amerika, hubungi atau ikutan grup-grup orang Indonesia di negara tersebut atau di state tersebut gitu. Tanya-tanya saja gitu. Biasanya mereka ada aja yang mau bantu gitu. Kedua, banyak nih yang pengen kerja ke Amerika tapi nggak punya green card gitu. Jadi dia ilegal. Jadi masuk ke Amerika tuh pakai visa turis. Aku kasih tahu jawabannya ya, karena ini pertanyaan yang paling banyak. Apakah dengan visa turis kalian bisa kerja? Bisa, cuma ilegal. Bahaya. Kalian bisa dipenjara, kalian teraniaya. Misalnya aku dapat $10 per jam, kalian biasanya cuma dapat $5 per jam. Kenapa? Karena resikonya untuk pemilik restoran atau pemilik perusahaan itu gede sekali. Perusahaannya bisa ditutup dengan meng-hire orang-orang seperti kalian yang nggak punya green card. So, hindari masuk ke negara tertentu tanpa green card karena ngejelek-jelekin negara sendiri. Tapi kalau memang terpaksa, aku nggak menghakimi kalian. Cuma ketahuilah resikonya. Beberapa temenku begitu ditutup restorannya, dia sudah nggak di-hire lagi, jadi terpaksa cari-cari lagi. Terus kalau ketangkep ya bener-bener ditangkep dan dipenjara sampai bertahun-tahun guys. Kecuali kalau kalian punya uang tebusan, dan itu biasanya segera dikembalikan dan kalian nggak akan dapat lagi visa Amerika karena sudah abuse visanya. Jadi ibaratnya tuh seperti kayak gini nih, bisa nggak sih naik pesawat tanpa beli tiket? Bisa. Kalau memang kalian tahu resikonya, pura-pura dulu, tiket palsu, kayak gitu loh. Nah, apakah kalian orang yang seperti itu? Yang memasukkan tiket, datang, duduk, padahal kalian nggak bayar sama sekali, tiketnya palsu.
kemungkinan kalian nggak ketahuan ada, tapi kemungkinan kalian ketahuan juga ada. Nah itu bahayanya kalau nggak punya green card gitu ya. Pertanyaan berikutnya, bagi yang sudah punya green card, rata-rata nih biasanya istri-istri orang Amerika yang baru sampai dari Indonesia kayak gitu, gimana caranya nyari kerja yang benar? Gampang, kalau kalian sudah punya green card mah gampang. Jadi kalau ngelihat ada lowongan kerja, tanya. Misalnya di Walmart ada lowongan kerja, suruh teks di situ. Ada website untuk lowongan kerja yang buka lowongan kerja gitu. Nah, di pekerjaanku yang ketiga nantinya aku caranya seperti itu, dimana aku langganan gratis lowongan kerja di kotaku gitu. Terus habis itu aku lamar dan aku keterima di banyak tempat. Aku pilih salah satu. Jadi gampang, pertanyaan-pertanyaannya nanti aku kasih di video selanjutnya karena ini aku lihat sudah 1 jam aku ngobrol. Terus syaratnya apa? Apakah ditanya bisa bahasa Inggris atau enggak? Enggak ditanya, tapi kalian interviewnya dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua, yang harus dibawa adalah itu ya, green card-nya kalian sama social security number-nya gitu. Nanti itu di fotokopi. SSN-nya nggak di fotokopi, tapi green card-nya itu di fotokopi untuk pengurusan pajak. Nah ini yang berikutnya, kalian di Amerika itu harus bayar pajak. Buat yang nggak punya green card, aku nggak tahu. Makanya kenapa pemerintah Amerika marah sama yang seperti ini gitu ya, yang abuse visa turis, visa kunjungan menjadi kerja. Dan nggak cuma pemerintah Amerika, orang Amerikanya tuh bisa sangat marah sama yang itu. Kenapa mereka rasis sama orang asing tuh gara-gara orang-orang ini nih yang main masuk ke negaranya. Dan ini jadi tidak adil karena mereka, kayak misalnya suamiku, aku itu kan bayar pajak. Misalnya suamiku tuh gajinya 10.000 gitu ya, itu dipotong pajak sampai 2.000 sendiri, jadi dia hanya bawa 8.000. Aku juga gitu, susah payah kerja itu dipotong pajak untuk ngebangun negara gitu kan. Orang-orang yang gelap ini kan tidak bayar pajak. Itulah kenapa dikejar-kejar sama polisi imigrasi. Ada polisi sendiri namanya ICE ya. Jadi kalau kalian yang nggak punya green card, kalian ngelamar kerja, pas ditanya punya green card nggak punya, nah itu kalian biasanya ditolak. Nah yang punya dia akan difotokopi, isi form pajak ya. Bagi yang nggak tahu, tanya sama suaminya kalian atau teman kalian yang sudah tahu, atau buka aja di internet kayak gimana, gampang kok, simple gitu. Ada juga form rekeningnya kalian harus punya rekening bank dulu kan untuk kerja di sana. Nah, nggak usah khawatir nunggu dibayar gaji, karena itu biasanya mereka semua sudah otomatis, negara ini udah otomatis apa-apa gitu. Gajinya kalian masuk ke rekeningnya kalian, dan kalian harus hitung sendiri jam kerjanya kalian. Kalau kalian kerjanya 20 jam, per jamnya tuh $20, berarti kan 20 kali 20 400 ya. Nah, bener nggak 400? Kalau ternyata 350 bukan berarti nggak benar, mungkin pajaknya gitu ya. Itu per 2 minggu sekali. Di restoran yang sebelumnya aku dibayar pakai cek, dimana itu nanti simple sekali, kita buka aplikasinya banknya kita, terus habis itu nanti ada pencairan cek, kita tinggal foto ceknya kita, udah deh uangnya masuk gitu. Oke deh, itu aja, semoga berguna ceritaku hari ini tentang kerja di Amerika. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan komen-komen di bawah. Kalau ada ide-ide menarik juga komen-komen di bawah. Oh ya, karena aku sudah mendekati 20.000, makasih banget sudah mendukung channelku dengan subscribe. Dan aku janji di 20.000 nanti aku akan memilih 2 orang pemenang untuk mendapatkan hadiah dari sponsor, yaitu Maxima Stiftung, untuk kursus bahasa Jerman gratis 1 level sejumlah 5.500.000. Itu akan digratiskan untuk 2 orang pemenang. Syaratnya nanti ada di sini ya. Lalu dari aku sendiri, aku juga akan memberikan hadiah kejutan buat kalian, dan lagi-lagi syaratnya ada di sini karena kalau aku yang cerita panjang. So baca setelah ini. Udah, itu aja. I'll see you on my next video. Bye bye.